38 tahun yang lalu, seorang ibu menyerahkan bayinya yang baru berusia 1 bulan ke tangan orang lain. Namun hari itu ia datang kembali menemui putrinya. Tapi bukan untuk meminta maaf, melainkan malah menuntut balas budi dari sang anak. Bagaimana bisa seorang ibu tega melakukan hal itu? Kenyataan pahit itulah yang hari ini terjadi di sebuah desa yang tenang. Di hadapan tim mediasi, seorang wanita berusia 70 tahun bernama Wang tampak menangis terseduh-seduh. Di usia senjanya, ia mengaku terus digerogoti oleh rasa penyesalan yang mendalam selama puluhan tahun terakhir. Kepada tim mediasi, Wang mulai membuka lembaran kelam masa lalunya. Sekitar 38 tahun yang lalu, bayi perempuannya yang bernama Fan diam-diam dibawa dan diserahkan untuk diadopsi oleh mertuanya sendiri. Dan sejak saat itu, ia tak pernah lagi melihat sang buah hati. Di usia senjanya, Wang mengaku hanya ingin bertemu dengan putri kandungnya untuk yang terakhir kali. Putri kedua Wang yang bernama Min turut membenarkan cerita tersebut. Min menjelaskan bahwa sebelum kejadian, Fan dibawa oleh neneknya, sang ibu telah melahirkan 3 anak perempuan secara berturut-turut. Dan Fan adalah anak ketiga. Karena kondisi ekonomi keluarga mereka yang buruk, tepat 1 bulan setelah dilahirkan, Fan terpaksa diserahkan untuk diadopsi. Tak lama setelah keputusan berat itu diambil, Wang akhirnya melahirkan anak keempatnya yang berjenis kelamin laki-laki. Hal yang sudah mereka nantikan selama ini. Min menegaskan bahwa seluruh anggota keluarga, terutama kedua orang tuanya, begitu merindukan Fan dan berharap suatu hari nanti mereka bisa berkumpul kembali sebagai keluarga yang utuh. Namun sebuah fakta besar perlahan mulai terungkap. Kemana sebenarnya Fan dibawa selama 38 tahun ini? Diketahui Fan ternyata diserahkan kepada kakak perempuan dari pihak ayahnya atau bibi kandungnya sendiri yang saat itu kebetulan belum memiliki keturunan. Menurut Min, alasan sang nenek mengambil keputusan itu selain karena pandangan kolot yang mengutamakan anak laki-laki, namun juga demi memastikan bahwa sang bibi atau anak perempuannya memiliki seseorang yang akan menemani dan merawatnya di hari tua. Namun yang membuat pihak mediator terkejut adalah kenyataan di mana rumah ibu angkat Fan yang berjarak kurang dari 5 km dari rumah Wang. Dengan jarak rumah sedekat itu, tentu sangat aneh jika mereka tak pernah bertemu sama sekali. Oleh karena itu, pihak mediator juga mulai mempertanyakan mengapa baru sekarang setelah 38 tahun berlalu, Wang memutuskan untuk mencari Fan kembali. Ketika mereka menanyakan hal tersebut, Wang menjawab kalau ia dulu masih tak berani untuk menemui sang putri karena takut dengan mertuanya. Namun jawaban itu juga sebenarnya tidak masuk akal, karena mertua Wang diketahui sudah meninggal bertahun-tahun yang lalu. Saat ditanya alasan mengapa ia tak langsung menemui sang anak setelah mertuanya meninggal, Wang hanya bisa menggelengkan kepala tanpa memberi penjelasan pasti. Setelah mendengar pembicaraan antara tim mediasi dan ibunya, Min, putri kedua Wang, mengajak seluruh rombongan untuk mendatangi rumah suami Fan. Sayangnya saat itu, Fan sedang tak berada di rumah. Di rumah tersebut, tim mediator dan keluarga Wang hanya bisa bertemu dengan nenek dari pihak suami Fan yang mengaku tidak tahu kemana Fan pergi. Namun ada satu hal yang tidak bisa disembunyikan. Nenek tua itu sebenarnya tahu betul mengapa Fan sengaja pergi menghindari pertemuan hari ini. Sebab jauh sebelum tim mediasi datang, keluarga Wang sudah pernah mencoba mendatangi rumah Fan. Namun Fan langsung menolak kehadiran mereka.
Dengan raut wajah khawatir, sang nenek menatap keluarga Wang lalu mengucapkan satu kalimat. Seandainya kalian datang 10 tahun lebih awal, Fan mungkin tidak akan seenggan ini. Tapi sekarang semuanya sudah terlambat. Dari situlah terungkap akar masalah sesungguhnya. Sejak Fan diserahkan pada bibinya, orang tua kandungnya tak pernah sekalipun datang untuk menjenguknya. Selama puluhan tahun, luka dan dendam perlahan tertanam di dalam hati Fan. Ia berpikir dirinya telah dibuang dan diabaikan begitu saja, padahal jarak rumahnya dengan rumah keluarga kandungnya tidak sampai 5 kilometer. Mendengar perkataan menusuk dari sang nenek, Wang dan suaminya hanya bisa tertunduk menunjukkan rasa bersalah. Mereka sadar hubungan keluarga ini sudah terlanjur rusak parah. Hubungan antara suami Wang dan kakak kandungnya yang merupakan ibu angkat dari Fan juga makin memburuk, apalagi beberapa hari sebelumnya Wang dan keluarga tiba-tiba memaksa untuk menemui Fan. Karena tidak ada lagi komunikasi langsung antar saudara yang tersisa, Min, putri kedua Wang, akhirnya mengambil langkah ekstrim. Ia tiba-tiba saja berlutut di lantai, menangis, dan memohon agar sang nenek bersedia menjadi penengah untuk membantu menghubungi ibu angkat Fan. Tak lama kemudian, ibu angkat Fan pun akhirnya datang. Dari pertama datang, raut wajahnya jelas menunjukkan ketidaksenangan begitu ia melihat keluarga kandung sang anak. Tanpa basa-basi, ia langsung menegur Wang dengan kalimat yang menohok. Ia menegaskan bahwa selama ini bukan dirinya yang melarang Fan untuk menemui orang tua biologisnya, melainkan Fan sendiri yang secara sadar menolak mentah-mentah kehadiran mereka. Mendengar fakta pahit itu, ego Wang seketika terusik dan emosinya langsung meledak. Alih-alih sadar diri, ia justru balas menyerang kakak iparnya dengan kalimat yang sangat merendahkan. Wang menyindir dengan tajam dengan mengatakan bahwa kakak iparnya itu tidak tahu apa-apa dan jangan merasa hebat karena Fan lebih memilih dirinya. Karena justru ialah yang jauh lebih hebat karena setidaknya ia bisa melahirkan anak sementara sang kakak ipar tidak. Ucapan kejam yang sangat menyayat hati itu sontak membuat ibu angkat Fan murka. Kedua wanita tua yang terikat hubungan saudara ini pun terlibat cekcok hebat hingga nyaris baku hantam sebelum akhirnya dilerai oleh orang-orang di sekitar mereka. Melihat situasi yang kian tak terkendali, jurnalis dan pihak mediator segera melerai dan meminta kedua belah pihak untuk menenangkan diri. Setelah suasana ruangan mulai kondusif, sang ibu angkat akhirnya membuka suara. Ia membeberkan bahwa aksi nekat Wang dan suaminya yang tiba-tiba datang beberapa hari lalu untuk mengklaim kembali Fan adalah tindakan yang sangat tidak tahu malu. Baginya, langkah sepihak itu sama sekali tidak menghargai perasaannya yang telah bersusah payah membesarkan dan merawat Fan dari bayi hingga dewasa. Lebih jauh, sang ibu angkat menuding bahwa kedatangan Wang hari ini sama sekali tidak didasari oleh niat yang tulus. Baginya, Wang hanya ingin memanfaatkan Fan yang kini sudah dewasa. Ia kemudian mengungkit kembali rentetan kekejaman Wang di masa lalu yang tak pernah bisa dimaafkan. Ibu angkat Fan itu ingat kalau semasa sekolah dulu, Fan ia bawa untuk bertemu dengan keluarga kandungnya. Namun di setiap pertemuan itu, Fan justru diperlakukan seperti orang asing. Ada satu momen yang membekas. Saat itu, Wang dengan tega membagikan makanan kepada ketiga anaknya yang lain. Sementara Fan hanya bisa berdiri dengan menatap penuh harap tanpa sedikit pun dihiraukan oleh ibu kandungnya sendiri. Perlakuan dingin Wang tidak berhenti sampai di situ. Di lain waktu, saat Fan sedang berjalan di lingkungan sekitar rumah keluarga kandungnya,
Seorang tetangga sempat melihat mereka sedang berdiri berdekatan. Karena tahu silsilah rumit keluarga tersebut, sang tetangga mencoba basa-basi dan bertanya, apakah Wang sedang melepas rindu dengan putri kandungnya yang sudah besar? Namun secara mengejutkan dengan nada ketus di hadapan Fen langsung, Wang justru menjawab bahwa Fen bukan anaknya tapi anak orang lain. Rentetan kejadian kejam semacam inilah yang perlahan membuat hati Fen benar-benar mati rasa untuk keluarga kandungnya. Cerita itu nyaris kembali membuat kedua belah pihak bertikai hingga akhirnya pihak mediator langsung mengajak mereka melanjutkan mediasi di kantor desa setempat. Di sana, ibu angkat Fen akhirnya mau menghubungi Fen lewat sambungan telepon. Begitu Fen tahu bahwa orang tua kandungnya datang lagi, tanpa berpikir panjang, Fen langsung menolak. Ia mengatakan kalau ibu kandungnya itu orang yang suka berbohong. Sebab sebelum dirinya lahir, ibu kandungnya itu bahkan sudah mengatur semuanya untuk membuang dirinya. Ia sangat menyayangkan ketika kini sang ibu kandung bersandiwara seakan ia tak tahu apa-apa dengan mengatakan bahwa semua yang mengatur adalah sang nenek. Suara Fen di telepon itu begitu tegas dan keras hingga pihak mediator pun mencoba memberi pengertian kalau bagaimanapun Wang adalah ibu kandungnya. Namun peringatan itu justru memicu amarah Fen yang lebih dalam. Dengan suara bergetar, ia menegaskan bahwa darah orang tua kandung yang mengalir di tubuhnya justru membuat dirinya merasa malu. Fen pun langsung menutup telepon dan menegaskan bahwa ia tidak akan pernah mau mengakui mereka. Meski panggilan pertama ditolak mentah-mentah, pihak mediator dan tim jurnalis tidak langsung menyerah. Sadar bahwa konflik keluarga ini tidak akan selesai, mediator kembali melakukan panggilan ulang untuk membujuk Fen. Setelah diberi pengertian bahwa kehadirannya sangat diperlukan untuk menyudahi pertikaian panjang ini secara hukum dan adat, Fen akhirnya luluh dan bersedia datang langsung ke kantor desa. Tak lama kemudian Fen pun tiba di kantor desa. Hal pertama yang ia lakukan bukanlah menyapa Wang, melainkan langsung pasang badan membela ibu angkatnya. Di hadapan semua orang, Fen dengan tatapan dingin balik mempertanyakan di mana urat malu Wang. Fen heran atas hak apa mereka datang membuat keributan dan berani merendahkan ibu angkatnya. Baginya, jika orang tua kandung masih punya urat malu, mereka seharusnya datang untuk berterima kasih, bukan menuntut balas budi darinya. Dengan tatapan tajam, Fen mulai membeberkan semuanya. Sejak kecil, setiap kali ia mengunjungi keluarga kandungnya, Fen tidak pernah merasakan kehangatan sedikit pun. Ia justru diperlakukan lebih buruk dari orang asing. Semasa sekolah ada satu kejadian yang menggerus mentalnya. Diketahui Fen sangat tidak suka makan roti pipih panggang dan lebih suka roti kukus. Namun setiap kali berkunjung, Wang dengan sengaja selalu memaksanya memakan roti panggang. Bukan hanya itu, Fen juga ingat momen menyakitkan saat ia ingin membeli benang wol untuk keperluan sekolah. Namun uangnya kurang beberapa sen saja. Wang yang saat itu berada tepat di sampingnya hanya menonton dengan dingin dan menolak keras untuk memberikannya bantuan. Mendengar tuduhan masa lalu itu, Wang panik dan terus membantah satu persatu. Melihat hal demikian, Fen hanya bisa tersenyum sinis seolah sudah sangat terbiasa dengan kebohongan ibu kandungnya itu. Ia menegaskan percuma Wang membantah karena kebenaran tidak akan pernah bisa dihapus. Fen kemudian melanjutkan dengan mengatakan bahwa ia tahu betul alasan sebenarnya mengapa dulu dirinya dibuang. Semua semata-mata karena orang tua kandungnya itu hanya menginginkan anak laki-laki. Mereka beranggapan bahwa anak perempuan hanya akan menjadi beban.
Dan kini, setelah ia tumbuh dewasa dan sukses, mereka tiba-tiba datang kembali berakting menjadi orang tua yang merindukannya. Wang yang panik kemudian mencoba membela diri dengan memutarbalikkan narasi. Ia mengaku tidak punya kemampuan ataupun uang untuk memberikan kompensasi kepada putrinya. Mendengar hal tersebut, Fan semakin naik pitam. Dengan tatapan penuh kebencian, Fan balik menyindir dengan sangat tajam. Ia mempertanyakan mengapa dengan membawa kru mediasi dari media, mereka baru berakting mencari dan mengaku merindukannya sekarang. Padahal selama ini ia tidak pernah kekurangan uang, tidak menikah di tempat yang jauh, bahkan mereka tinggal di desa yang sama dan sering berpapasan di jalan. Rentetan kalimat telak yang membongkar kemunafikan itu seketika membuat Wang terdiam. Disinilah mediator yang mendampingi mereka menangkap sesuatu yang sangat janggal. Wang yang tadinya menangis histeris mengaku begitu rindu pada putrinya, justru bersikap sangat dingin dan menjaga jarak begitu benar-benar bertatap muka dengan Fan. Merasa ada yang tidak beres, mereka akhirnya menarik Wang untuk berbicara empat mata di luar ruangan. Dengan nada kesal tanpa rasa bersalah, Wang mempertanyakan mengapa dirinya harus berterima kasih kepada sang kakak ipar. Dalam logikanya, ia merasa sudah sangat berjasa karena sudah memberikan seorang putri untuk merawat kakak iparnya itu di hari tua. Ia merasa kalau tanpa kebaikannya memberikan Fan dulu, sang kakak ipar tidak mungkin bisa menikmati hidup bahagia seperti sekarang. Sekeras apapun, tim mediasi mencoba menggali apa yang sebenarnya menjadi landasan Wang menemui Fan, ia tetap tidak menjawab dan selalu mengalihkan pembicaraan dengan mengatakan bahwa dirinya adalah pahlawan yang harusnya mendapat terima kasih dari Fan dan kakak iparnya. Merasa sikap keras kepala Wang bisa merusak proses mediasi, Min, sang putri kedua, kembali turun tangan. Sambil menangis, Min berlutut di lantai, memohon agar ibunya yang sudah lansia itu mau menurunkan egonya dan meminta maaf. Merasa terdesak oleh tindakan Min itu, sikap Wang akhirnya melunak. Ia lalu kembali masuk ke kantor desa dan menghampiri ibu angkat Fan. Dengan nada datar, Wang mengucapkan terima kasih. Demi menyudahi drama ini, sang ibu angkat memilih mengalah dan menerima jabat tangan tersebut. Dari luar, konflik dua keluarga ini seolah telah selesai lewat jabat tangan. Namun bagi Fan, luka di hatinya terlalu dalam untuk disembuhkan dalam waktu singkat. Ketika Wang mencoba mendekat untuk memeluknya demi kebutuhan kamera, Fan langsung membalikkan badan dan berjalan pergi begitu saja tanpa mengatakan sepatah kata pun. Bagaimana pendapat kalian dengan sikap yang ditunjukkan oleh Fan ini? Apakah menurut kalian ikatan darah cukup untuk menuntut sebuah pengakuan? Silahkan tulis pendapat kalian di kolom komentar dan jangan lupa untuk like and subscribe. Terima kasih. Bye.